ini. Alhamdulillah, ya. Kapan Bu Riana menyampaikan pengen ketemu sama saya? Ada apa toh Bu? Kok kelihatannya kok ada ini yang disampaikan terkait untuk mungkin apa, saya tidak tahu persis ini, apa masalah keluarga apa masalah sekolah ini, saya tidak tahu. Ya tentunya masalah sekolah Pak ini. Ya. Saya kan ini apa itu lolos PP. Iya. Kemudian saya mau ini melakukan coaching ke CGP saya. Oh Nah, gitu. gimana ya saya nanti mengembangkan kompetensi saya khususnya pada saat saya dalam masih sulit untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Oh gitu. Ya. Mungkin terkait pengembangan kompetensi yang Ibu sampaikan tadi untuk pertanyaan yang rencana pada saat nanti ketemu sama coach yang bisa Ibu akan melihat pengamatannya bagaimana nanti pada saat ketemu di kelas gitu. Iya, nanti saya minta tolong ke Pak Zainal untuk bagaimana nilai saya gitu Pak, kompetensi saya, bagaimana cara-cara saya membuat pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya, terutama itu yang ingin saya lihat. Otomatis kalau orang lain yang melihat kan akan lebih ini ya Pak ya, lebih fair. Oh Bu Riana kurang ini. Nah itu harapan saya bisa belajar dari situ, saya bisa memperbaiki ke depannya nanti. Oke. Mungkin tadi Ibu mengatakan terkait untuk kegiatan supervisi di kelas ke coach ya. Mungkin bisa menyampaikan Bu, pengamatan yang seperti apa dengan yang rencananya jenengan berikan ke coach nanti. Selain tadi disampaikan bahwa ada salah satu pilihan Ibu adalah tentang keaktifan dalam hal kegiatan di kelas. Mungkin yang lainnya apa Bu? Ya, saya ingin nanti yang akan saya lihat ke coach saya, bagaimana coach saya memanage waktunya di kelas, kemudian apakah juga sudah menerapkan KSE-nya pada awal-awal mengkondisikan siswanya sebelum masuk pembelajaran atau pada saat di tengah pembelajaran, sudahkah beliau itu nanti melakukan sebuah refleksi di akhir pembelajaran, itu Pak. Oke, jadi itu yang nanti Bu Riana lihat pengamatan pada saat dia kegiatan pembelajaran di kelas. Iya. Dan tadi Ibu menyampaikan bahwa untuk pengamatan ini terkait untuk kelas itu kapan dilaksanakan Bu kegiatan tersebut? Oh besok Pak, saya minta waktunya ya Pak, besok pagi jam 9. Mudah-mudahan Pak Zainal bisa. Iya, saya usahakan nanti kalau memang itu diperlukan, saya siap bantu Bu untuk kegiatan terima kasih Pak. Iya. Terus kalau nanti saya datang ke sana Ibu, pada saat Ibu melakukan kegiatan ke sana, mungkin penilaian apa Bu yang Ibu lakukan terkait untuk coach nanti pada saat kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, saya akan menilai beberapa aspek Pak. Jadi tadi sudah saya ungkapkan manajemen kelasnya bagaimana, kemudian media pembelajarannya seperti apa, metode yang dipakai itu seperti apa, kemudian cara-cara mengkondisikan siswa juga bagaimana. Oke gitu. Jadi banyak hal yang nanti dari penilaian, mungkin dari hasil pengamatan Ibu di dalam kelas terkait untuk kegiatan supervisi di kelas nanti. Iya. Dari apa yang Ibu sampaikan itu, mungkin Ibu bisa menyampaikan terkait untuk materi yang akan diberikan nanti Bu. Materi pelajaran apa yang rencana coach diberikan kepada Bu Riana?
Itu tergantung coach saya, Pak. Kebetulan Oh nanti gitu. iya, jadi saya masih menunggu sampai hari ini belum mengkonfirmasi ke saya materinya. Oh gitu. Nggih. Oke. Jadi kalau saya melihat dari apa yang Ibu sampaikan, sudah ada persiapan yang bagus jenengan sebagai coach nanti di dalam kelas. Saya melihat tadi pertama adalah kompetensi yang akan dinilai, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan bagian mana yang nanti akan Bu Riana amati, tadi sudah sampaikan terkait untuk pengelolaan kelas, keaktifan kelas, dan itu, dan juga dijelaskan terkait juga penilaian Bu Riana terhadap coaching yang pada saat di kelas seperti itu. Iya. Mungkin pada saat Ibu melakukan supervisi besok, persiapan apa Bu yang mungkin disiapkan Ibu nanti? Saya sudah persiapkan, sebelumnya saya memang sudah ini memanggil yang bersangkutan yang akan saya coach, kemudian persiapannya sejauh mana, kemudian tetapi untuk materinya memang beliau masih ada dua gitu, masih bingung Pak. Saya kasih kesempatan ya sudah besok nggak apa-apa, tapi sudah saya lihat persiapannya sejauh mana, kemudian saya pun juga sudah mempersiapkan angket-angket yang harus saya isi, sudah saya persiapkan. Artinya apa yang nanti akan saya nilai ke coach saya. Oke, jadi persiapan Bu Riana sudah luar biasa ini, artinya bagaimana besok melakukan tindakan supervisi kepada coach terkait untuk kegiatan supervisi akademik di kelas nantinya. Oke, itu udah bagus Bu, artinya potensi jenengan terkait untuk persiapan sudah bagus. Terus yang berikutnya tadi, apa yang harus diamati di kelas juga sudah tadi disampaikan sudah bagus. Tinggal nanti tindak lanjutnya saat di kelas nanti. Mungkin saat persiapan itu mungkin kendala apa Bu yang Ibu alami sebelum ketemu sama coach nanti? Mungkin yang saat ini. Yang jelas saya pun kan sebagai atasan kan harus ini ya Pak ya, mengkondisikan juga agenda saya. Saya juga ada tugas juga kan, ada tugas juga mengajar. Maka persiapan sebelumnya saya juga harus membuat tugas-tugas yang saya tinggal ke peserta didik saya di sekolahan. Kemudian saya juga mengkomunikasikan tugas ini ke kepala sekolah saya bahwa saya ada tugas ke PP mau ini pendampingan ke CGP. Semua sudah saya komunikasikan, Bapak. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan terkait dengan kendala, insya Allah Ibu bisa mengatasinya. Artinya besok kegiatan supervisi di kelas bersama dengan coach itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi mungkin pada saat besok melaksanakan supervisi yang terlibat siapa saja Bu besok? Jadi perhubungan siapa yang itu siapa saja besok? Iya, di situ ada saya, ada kemudian coach, kemudian siswa. Nah, tetapi kemarin itu ada salah satu teman guru gitu mau melakukan penilaian sejawat gitu. Mereka dia itu mau belajar juga seperti apa sih Bu kalau di coaching itu seperti apa gitu. Dia mau apa ya? Latihan mental gitu loh Pak. Iya. Oh gitu. Kan biasanya kalau ada supervisi mereka pada nervous banget ya Pak ya. Iya. Jadi dukungan dari tentunya dari coach ya, juga mungkin melibatkan murid yang ada di kelas juga, dan tadi ada rekan sejawat atau rekan kerja yang pengen juga ikut di dalam kegiatan besok ya gitu ya. Ya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan terkait untuk pertanyaan-pertanyaan saya berkait dengan persiapan Ibu. Jadi saya melihat apa yang disampaikan tadi dari awal sampai akhir ini bahwa Ibu sudah punya potensi siap untuk menyiapkan supervisi besok
semoga kegiatan besok bisa berjalan lancar dan hasilnya juga bisa maksimal seperti itu, Ibu. Amin, amin. Bapak. Terima kasih Bapak atas Ye. waktunya. Dan Ya. saya tunggu untuk besok Pak ya jam 9. Ya, insya Allah siap. Ya nanti bisa calling-callingan pada saat kegiatan itu akan dilaksanakan. Ya, mungkin itu Bu. Terima kasih. Ini saya masih ada rapat di kelas. Oh iya, ya dengan- nggih, mohon akan nggih. Nggih, ngaten. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Assalamualaikum Bu Riana. Salam Bu Kemisi. Waduh, seneng banget ini saya ketemu Bu Kemisi. Ya ini Bu, apakah Bu Riana ada waktu? Alhamdulillah ini agak luang ini. Gimana? Ada masalah apa? Berarti ini saya bisa ya, apa namanya, ingin ngobrol sedikit dengan Bu Riana terkait Bisa. masalah yang saya hadapi saat ini. Iya, bisa. Insya Allah bisa. Ini Bu Riana, kan Bu Riana akan melakukan supervisi akademik ini ya ke saya Iya. terkait apa namanya kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi ini ada sedikit masalah Bu, apa namanya, karena di kelas saya itu terdapat beberapa anak yang mungkin agak susah dikendalikan gitu. Jadi saya itu masih berpikir bagaimana nanti ketika diobservasi oleh Bu Riana itu dalam kegiatan supervisi akademik, kondisi kelas saya itu bisa kondusif gitu loh Bu. Jadi saya ini butuh solusi untuk memecahkan permasalahan saya tersebut. Iya, ini Bu Kemisi di SMK ya? Iya. Ya, artinya Bu Kemisi ingin melakukan sebuah pengkondisian kelas yang kondusif, di mana bagaimana anak-anak itu yang susah dikondisikan, tetapi Bu Kemisi bisa bisa menghandle semuanya. Nah, kira-kira selama ini apa sih usaha yang Bu Kemisi rasa sudah Ibu laksanakan semaksimal mungkin sampai detik ini? Saya rasa saya sudah berusaha maksimal ya Bu ya. Kalau suasana kelas, kondisi kelas kan termasuk tanggung jawab guru ya, bagaimana dia bisa memanajemen kelasnya. Jadi dalam pembelajaran itu saya juga sudah menggunakan metode-metode yang saya kira itu menarik untuk anak-anak. Bahkan saya juga sudah menyelingi dengan e-speaking dan media pembelajaran interaktif tentunya. Cuman itu ada beberapa anak pun, ya nggak semua sih, dalam sejumlah 35 anak itu ya sekitar ada 2 atau 3 itu yang bermasalah karena mungkin mereka itu nggak minat di bidang itu. Maksud gini loh, seharusnya pengennya ke TKJ tapi tiba-tiba dia masuknya di kuliner gitu. Jadi ketika belajar kelas kuliner itu suasana nggak kondusif, dan pada saat nanti disuruh supervisi itu kelas itu yang saya ampu, yang pas bagian kelas kuliner itu. Jadi kan saya ini akhirnya terbebani karena 3 anak itu susah banget. Jadi seperti itu Bu Riana. 3 anak ya Bu Kemisi, tadi bilang ketiga anak ya, hanya 3 anak. Iya, Jadi anak itu. iya, karena menurut Bu Kemisi dia itu mungkin salah jurusan atau bagaimana, atau memang belum mengetahui bakat minatnya atau bagaimana? Kalau saya rasa mungkin awal faktornya itu karena dia nggak minat dulu di kuliner, karena kan ketika masuk ke SMK itu pilihan pertama TKJ tapi terlempar, nggak bisa kan pilihan kedua buka atau kuliner, akhirnya dia masuk di kuliner gitu. Jadi kan ketika dia sudah masuk kan nggak bisa berkasnya nggak bisa dijabut buka karena kan online. Kalau ketika dia berkasnya dijabut berarti kan dia nggak dapat sekolah di negeri, harus ke swasta. Iya. Terus apa yang Bu Kemisi rasakan ketika masuk di kelas itu bertemu dengan 3 anak itu, apa yang Ibu rasakan? Saya rasakan itu ya gimana ya Bu, karena ketiga itu biang kerok gitu loh. Maksud saya itu suka bikin kisruh gitu loh. Teman-temannya sudah mengikuti pembelajaran dengan sesuai instruksi saya dengan senang, tapi dia itu sering merecoki gitu loh. Maksudnya dia bikin sesuatu hal yang membuat temannya itu buyar konsentrasinya. Akhirnya itu jadi rame kelasnya, nggak kondusif lagi seperti itu. Jadi saya pikir itu
bagaimana caranya, apakah metode saya salah atau mungkin saya perlu apa ya intinya bertemu mereka secara pribadi atau bagaimana atau menanyakan keinginan mereka seperti apa, seperti itu Briana. Oke, nah itu tadi sudah Bu Kemisi laksanakan belum bertemu secara pribadi face to face itu? Belum Bu, ini masih Belum. tahap rencana karena ketika mungkin ya saya bisa meminta bantuan dari guru bimbingan konseling atau guru BK untuk memanggil mereka, kemudian saya ada di sana dan guru bimbingan konseling bisa menjadi antara kami. Mungkin kalau dia sama saya mungkin kan sudah gimana ya, mungkin dia punya perasaan apa kan saya nggak tahu ya, maksudnya ketika kamu ada yang menengahi itu mungkin bisa menjadi jembatan antara saya dengan anak didik saya yang 3 orang itu. Berarti Bu Kemisi sudah punya rencana ya mau melibatkan guru BP Iya Bu. untuk face to face. Ya, kira-kira selain guru BP siapa lagi Bu yang Mungkin ini pengkondisian? Ya. selain terkait 3 anak itu ya Bu ya, untuk mengatasi ketiga anak itu nggih, selain guru BP mungkin bisa ya apa namanya wali kelasnya mungkin Wali kelas. ya itu nggak di pelajaran saya aja loh Bu, 3 anak itu di setiap mata pelajaran hampir seperti itu memang. Jadi banyak bapak ibu guru yang mengeluh tentang perilaku mereka ya, mungkin karena mungkin penanganan saya salah atau mungkin kurang bimbingan atau bagaimana, mungkin saya kembali ke diri saya sendiri, mungkin saya yang salah. Anak-anak kan salah ya Bu ya, yang salah mungkin dari pengajaran saya, mungkin cara membimbing saya, mungkin ada yang kurang dan tidak sesuai dengan karakter mereka, mungkin seperti itu. Nah, bagus dong, ini artinya Bu Kemisi sudah kembali refleksi diri sendiri kan, mungkin saya yang salah. Nah itu sudah luar biasa Bu Kemisi. Nanti ketika Bu Kemisi kira-kira sampai saat ini merasa sudah melaksanakan yang terbaik apa belum Bu Kemisi, atau masih ada hal yang perlu dikembangkan lagi? Kalau saya rasa sih mungkin ini Bu, kalau dari metode pembelajaran saya, dari media pembelajaran yang saya gunakan tuh saya rasa sudah maksimal ya. Karena setiap saya masuk saya selalu menggunakan metode yang berbeda. Toh pelajaran saya tuh nggak monoton teori gitu loh, kan ada praktiknya. Jadi kan mereka fokus ke teori aja gitu loh. Jadi saya pikir itu mungkin apa namanya yang perlu dikembangkan dari saya itu mungkin ini mungkin ya apa namanya perhatian ke anak didik mungkin ya, mungkin karena saya kurang memperhatikan mereka, mungkin kurang bimbingan, saya kurang membimbingnya gitu mungkin ya Bu. Tapi saya heran itu kok nggak cuma di pelajaran saya gitu loh, tapi di sini hampir pelajaran itu kan berarti tanda tanya walaupun saya juga merasa mungkin saya yang salah, apakah mungkin rekan sejawat saya juga melakukan hal yang sama gitu loh, karena kalau di pelajaran saya aja mungkin saya yang salah mungkin ya, tapi nggak hampir semua gitu loh. Kembali lagi saya juga berpikir ya tetap saya nggak menyalahkan mereka, tetap mungkin saya yang salah, mungkin ada sesuatu yang melatar belakangi dari perilaku mereka seperti itu. Jadi dari hasil refleksi ke diri sendiri Bu Kemisi sudah memberikan yang terbaik, dan ternyata anak itu pun juga masih sama, dan tidak Bu Kemisi menemui itu tidak hanya di pelajaran Bu Kemisi gitu ya, tapi di pelajaran lainnya juga. Mungkin nanti Bu Kemisi dengan guru BP ya dan wali kelas. Selama ini sudah ada pertemuan belum Bu dengan guru BP? Kalau dari guru BP dengan guru BK itu belum Bu, masih dalam tahap rencana saya. Cuma kalau dengan wali kelas kan banyak itu bapak ibu guru yang sudah mengeluhkan hal itu ke wali kelasnya. Cuman saya nggak tahu actionnya dari wali kelas bagaimana. Cuman kalau saya sendiri saya sudah koordinasi, maksudnya sudah memberitahu wali kelasnya kalau anaknya didiknya seperti ini gitu. Itu ya beliau ya bilang iya Bu, nggak cuma jenengan kok, ini hampir semua itu ya komplain ke saya bapak ibu guru gitu. Kira-kira Bu Kemisi mau kapan merencanakan melaksanakan rencana Bu Kemisi itu? Kira-kira dalam waktu dekat ini? Untuk menemui mereka itu ya Bu ya. Iya. Saya rasa cepat lebih baik. Jadi mungkin bisa lah saya lakukan untuk besok hari. Jadi saya itu kalau ada yang mengganjal itu saya nggak nyaman Bu, karena kan itu nanti
apa ya, mempengaruhi anak yang lain gitu loh. Jadi kan itu satu anak bikin masalah, otomatis satu kelas nanti yang kena seperti itu. Baik, Mbak, ini coba Bu Kemisi, artinya tadi kita kan sudah hampir 15 menit kita yang ngobrol-ngobrol ini tadi. Kira-kira sekarang itu apa yang Bu Kemisi rasakan sekarang ini setelah ngobrol panjang lebar dengan saya? Setelah saya ngobrol panjang lebar dengan Bu Riana, saya terfikirkan itu tadi apa namanya, ada solusi, yaitu mengkolaborasi dengan guru BK untuk mengatasi hal ini. Jadi saya punya satu titik pencerahan lah, maksudnya oh ini guru BK bisa diajak kolaborasi untuk membenahi ketiga anak ini. Selain itu saya juga akan apa namanya, memperbaiki diri saya sendiri terkait mungkin harus memberi perhatian lebih ke anak itu, kemudian mengkondisikan kelas sekondusif mungkin, menggunakan media pembelajaran dan metode pembelajaran yang saya anggap lebih bisa menarik motivasi belajar ketiga anak itu mungkin. Seperti itu Bu Rian. Ya, baik. Berarti sekali ini kira-kira pelajaran yang Bu Kemisi tangkap apa pelajaran hari ini? Pelajaran yang saya tangkap hari ini adalah apa namanya, dari kita mau ini ya istilahnya mau berbagi dengan orang lain itu kita bisa menemukan satu solusi. Mungkin dengan berbicara santai seperti ini saya tuh memiliki satu ide atau mungkin muncul terbesit ide di saya, oh ini loh masalahnya itu berarti seperti ini, berarti saya tuh harus melakukan hal ini. Jadi saya tuh memiliki apa ya, dengan berbicara seperti ini saya tuh akhirnya tercerahkan gitu loh, karena saya akhirnya memiliki satu solusi untuk permasalahan saya. Baik, Bu Kemisi, kayaknya Bu Kemisi sudah agak tenang gitu ya dengan keresahan-keresahan yang tadi sempat saya lihat gitu. Mudah-mudahan Bu Kemisi segera bisa merealisasikan rencana Ibu, dan mungkin bisa saya tunggu kabarnya dalam 1 minggu ini ya Bu Kemisi. Saya sudah nggak sabar mendengar bagaimana hasilnya, kabar baik yang saya harapkan. Siap. Ya. Terima kasih Bu Riana atas apa namanya waktunya, karena sudah bersedia saya ajak ngobrol. Iya. Saya menemukan solusi permasalahan saya. Terima kasih Bu Riana. Kalau begitu saya pamit ya Bu Riana ya. Ya, Bu Kemisi, ya semangat ya. Ya, segitu aja Bu Riana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riana. Ya. Gimana Bu Riana pelaksanaan untuk hasil supervisi kemarin itu? Gini Pak, saya sudah berusaha mencoba melakukan ini ya, penggalian-penggalian dengan pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Artinya alhamdulillah coach saya rasakan tadi menjadi kemelut baginya bagaimana mengkondisikan anak. Dan ini adalah masalahnya adalah pengkondisian hati-hati gitu untuk ngobrol dengan anak itu, dan itu beliau merasa memang butuh waktu untuk face to face dengan anak itu, dan beliau juga sudah berusaha bagaimana berkolaborasi antara guru BK dan guru wali kelasnya. Beliau pun juga tidak hanya menyalahkan lingkungannya, tetapi juga kembali ke dirinya sendiri. Beliau melakukan refleksi, apakah mungkin kondisi-kondisi seperti ini adalah asalnya atau kekurangan dari beliau sendiri. Tetapi begitu berefleksi, toh beliau juga sudah membuat metode-metode pembelajaran yang berbeda, melakukan face to face, artinya pengkondisian siswa, bagaimana bicara dari hati ke hati juga sudah. Memang Bu Kemisi juga menemukan ternyata itu tidak hanya terjadi di mapel atau di jamnya Bu Kemisi, itu terjadi di jam-jam yang lainnya. Begitu Pak Zainal. Ya. Jadi apa yang disampaikan Ibu terkait hasil pengamatan Ibu, menilai dari Ibu Kemisi, yang ingin saya gini Bu, apa yang membuat Ibu kok sampai bisa memberikan tanggapan atau menilai Bu Kemisi seperti itu? Mungkin punya alasan apa dari hasil pengamatan Ibu kemarin itu? Iya,
Artinya saya bisa menilai bagaimana effortnya ya Bu Kemisi sebagai guru mapel yang pingin anak didiknya itu ya artinya anak didiknya bisa diatur sehingga terjadilah sebuah atau tercipta sebuah kelas yang ramah gitu, kelas yang tenang, kondisif sehingga tidak mengganggu dengan teman-teman lainnya. Dan ini sudah luar biasa buat saya untuk seorang guru yang bagaimana dia mengadakan apa ya sebuah solusi, dia juga tidak lupa dengan dia sadar diri bahwa ini tidak bisa dikerjakan sendiri, maka dia harus menggandeng teman-teman yang sekitar lainnya untuk menyelesaikan masalah ini, Pak. Iya. Jadi apa yang Ibu sampaikan dari hasil pengamatan ini, mungkin Ibu bisa memberikan tanggapan apakah dari hasil kemarin itu sudah terpenuhi, artinya sesuai dengan keinginan Ibu dari hasil supervisi kemarin, pengamat kemarin, atau mungkin Ibu punya standar sendiri terkait hasil pengamatan yang dilakukan kemarin itu. Iya, jadi ketika saya melakukan pengamatan itu, Bu Kemisi itu sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin memanage kelasnya ya Pak ya. Tetapi semua itu kan apa ya terganggu. Ada destroyer itu 3 anak itu hadir di situ sehingga Bu Kemisi itu merasa kewalahan, mestinya sudah menerangkan bagian ini sudah sampai di sini masih harus mengatur atau mengkondisikan ketiga anak itu, dan itu pun juga harus Bu Kemisi harus mengendalikan diri agar tidak emosi, tidak terbawa dengan ulah anak itu. Jadi memang di manajemen kelasnya Bu Kemisi sudah berusaha, tetapi ini adalah ada faktor dari luar yang Bu Kemisi tidak bisa kendalikan. Iya. Jadi dari apa yang Ibu lihat, Ibu amati kemarin, apa yang terjadi dari guru di kelas, mungkin dari Ibu punya pendapat harus bagaimana dari apa yang sudah terjadi seperti itu. Mungkin bisa memberikan sebuah masukan atau solusi yang terbaik dari kejadian kemarin itu, pengamatan kemarin itu. Iya, yang pertama sebenarnya kita harus mindsetnya betul bahwa tidak ada anak yang bodoh ya Pak ya. Setiap anak punya potensi. Mungkin ketika kita mengarahkan potensi atau minat yang salah, maka anak itu akan berontak sebenarnya. Dan dia itu butuh didengarkan. Apalagi anak seusia di SMK itu kan anak-anak remaja ya Pak ya. Yang kita memang harus hati-hati betul. Kadang sensi sekali. Mungkin itu anak putri dengan gurunya yang putri, bukan Bu Kemisi juga ada ini sensinya tinggi sekali. Dan ini memang harus benar-benar dijaga kualitas dialogisnya, kemudian pendekatan yang sangat internal itu harus juga frekuensinya ditingkatkan. Jadi psikologis anak itu memang seorang guru itu harus benar-benar paham dan tahu dan harus belajar tentang psikologi anak didik kita. Oke, jadi itu penilaian Ibu terkait untuk hasil pengamatan kemarin ya. Mungkin ada hal yang mungkin bisa dikembangkan Bu dalam kondisi pada saat kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Kemisi kemarin. Mungkin ada hal yang bisa dikembangkan yang artinya itu menjadikan suasana kelas bagus, terus artinya anak yang tadi yang dianggap punya masalah tadi juga bisa kembali menjadi siswa yang baik dalam arti karakternya, bisa mengikuti pelajaran yang baik. Mungkin bisa disampaikan Bu, hal yang bisa dikembangkan. Mungkin bisa dilakukan dengan ditingkatkan lebih lagi pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya di situ. Nah, jadi ketika menghadapi anak itu seperti itu dengan kondisi yang kayak gitu, berarti mungkin pembelajaran apa? Dan kita harus lihat anak itu masuk tipe visual, auditori atau kinestetik, sehingga tugas-tugas yang kita berikan ke anak itu pun nanti akan berbeda. Maka ketika antara proses, antara konten, antara produknya kan juga berbeda tuh Pak. Maka keberagaman itulah nanti insya Allah yang akan bisa membuat anak tersebut bangga. Oh ternyata saya mampu. Ya Bapak, itu mungkin yang bisa saya berikan. Iya.
Mungkin diskusi kita terkait hasil pengamatan Bu Riana kepada Bu Gemisih memang sudah luar biasa. Artinya apa yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan rencana pada saat Ibu ingin melakukan sebuah supervisi di kelas, dan itu sudah dilaksanakan kemarin. Dan untuk hasil supervisi, saya melihat Ibu sudah melaksanakan apa yang sudah direncanakan seperti itu. Mungkin harapannya apa, Bu? Harapan setelah melakukan supervisi di kelas, punya harapan-harapan terkait untuk apa istilahnya dari pertemuan saat ini? Iya, harapan-harapan saya artinya ketika permasalahan dengan Bu Gemisi itu memang perlu adanya kolaborasi. Begitu juga dengan saya, ketika saya harus bagaimana, saya pun meminta pendapat dari Pak Zainal. Artinya antara Pak Zainal, saya, Bu Gemisi itu adalah satu kolaborasi, Pak. Di mana kolaborasi itu akan melahirkan sebuah inovasi. Maka ketika inovasi itu lahir, maka di situ akan tumbuh sebuah pendidikan yang berkualitas. Iya. Jadi pada saat Ibu sudah menyampaikan seperti itu ya, banyak hal terkait untuk pengamatan Ibu. Mungkin apa yang Ibu rasakan saat ini setelah sudah melaksanakan tugas supervisi di kelas? Iya, saya sudah dikit plong ya, Pak. Artinya, oh coach saya seperti apa gitu ya. Nanti apa yang harus saya lakukan ketika mensupervisi di kelas gitu. Sekarang saya sudah paham, dan memang guru-guru sekarang ini sudah mulai berusaha bagaimana melakukan pembelajaran yang ber-IT gitu, Pak. Saya sekarang tidak hanya sekedar bertanya-tanya pembelajarannya kayak apa ya, punya masalah seperti nanti siapa tahu mungkin gurunya yang ini. Jadi sekarang saya sudah melihat sendiri bagaimana effortnya seorang guru ya yang berusaha mengkondisikan kelas sekondusif mungkin. Berbagai cara sudah ditempuh untuk didiknya. Iya, luar biasa, Bu. Mungkin tugas Ibu sebagai pengamat dalam arti mengamati, mensupervisi Bu Gemisih luar biasa juga. Mungkin itu bisa dibagikan kepada teman-temannya, Bu, terkait untuk persiapan dan pelaksanaan seperti itu. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya sampaikan, tanyakan terkait hasil pengamat itu. Semoga nanti kita bisa ketemu. Mungkin ada hal yang ya mungkin saya tanyakan lagi terkait kegiatan-kegiatan di sekolah. Terima kasih, Bu. Mungkin itu. Bapak, terima kasih. Siap. Saya tunggu, Bapak. Terima kasih ya, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.